Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elvi, apa kabarnya Ibu Elvi hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah baik juga, Bu. Ya. Ibu Elvi akan melakukan coaching ya hari ini dengan Ibu Rabia. Ya. Ibu Elvi dan Ibu Rabia sudah janjian kan? Sudah. Ya. Jadi hari ini proses coaching antara Ibu Elvi dan Ibu Rabia akan dilaksanakan secara maksimal, dan tentu saja saya ingin mengetahui kompetensi apa yang akan Ibu Elvi kembangkan pada Ibu Rabia sebagai coaching. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya pada proses coaching nanti, itu memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian hadir secara penuh dan mendengarkan dengan aktif. Itu kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi dalam proses coaching nantinya dengan Ibu Rabia. Baik, luar biasa ya Ibu Elvi. Jadi bagian mana yang nanti akan Ibu Elvi inginkan untuk saya amati? Saya ingin bantuannya dari Ibu Rina untuk bisa mengamati saya pada atau fokuskan pada memberikan pertanyaan yang berbobot, karena saya rasa dalam membuat pertanyaan itu saya masih agak kurang untuk bisa mengidentifikasi permasalahan dari si coaching. Jadi saya minta difokuskan pada memberikan pertanyaan yang berbobot, tapi tidak mengesampingkan juga kompetensi lainnya yang memiliki kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif. Ya. Ibu Elvi sudah menyiapkan indikator-indikator yang akan menjadi penilaian untuk coachingnya Ibu Rabia? Ya, alhamdulillah saya sudah mempersiapkan daftar pertanyaan untuk bisa saya tanyakan ke Ibu Rabia yang nantinya bisa menggali informasi permasalahan yang dihadapi oleh Iya, Ibu Elvi terlihat sudah siap ya melakukan coaching ya. Ya, jadi kira-kira apa yang menjadi harapan dari observasi dari proses coaching antara Ibu Elvi sebagai coach dan Ibu Rabia sebagai coaching? Tentu saja intinya harapan saya proses coaching yang nantinya akan saya lakukan dengan Ibu Rabia itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot yang bisa mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Ibu Rabia, hingga dia bisa nantinya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi harapan saya seperti itu. Ya, luar biasa Ibu Elvi ya. Jadi ini adalah praobservasi kita. Nanti pada saat proses coaching nanti antara Ibu Elvi dan Ibu Rabia, Ibu Elvi sebagai coach dan Ibu Rabianya sebagai coaching, saya akan terus mengamati ya. Mohon izin, saya akan tetap berada di tempat ini untuk mengamati proses coaching antara Ibu Elvi dan Ibu Rabia. Ya, silakan Ibu Elvi diundang saja Ibu Rabia. Ibu Rabia. Waalaikumsalam. Mari Ibu Rabia. Bagaimana Ibu Rabia kabarnya hari ini? Alhamdulillah senang. Hari kita sudah sempat janjian untuk hari ini akan melakukan coaching. Apa yang ingin Ibu Rabia bicarakan hari ini? Jadi Ibu, biasanya Bu, saya itu selalu mendapatkan pembelajaran di jam berapa setiap hari, biasanya jam 10 Ibu. Dan pada saat proses pembelajarannya saya itu Bu, ada beberapa siswa yang sering tidak masuk Bu, dan bisa diketahui misalnya oleh siswa yang bolos ya. Ini yang memang yang saya saya masih tidak nyaman Bu. Saya masuk, kenapa ada beberapa siswa yang tidak masuk di pembelajaran saya? Jadi masalah ini tentang masalah ketidakhadiran siswa pada saat pembelajaran Ibu Rabia di jam-jam terakhir. Nah, dari percakapan kita nantinya ini akan kita lakukan, apa harapan dari Ibu? Harapannya Bu, dari percakapan saya dengan Ibu Elvi, saya menginginkan bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Bagaimana cara saya bisa mengatasi anak-anak agar tidak lolos pada saat pembelajaran. Jadi seperti itu harapan dari Ibu Rabia. Nah, bisa Ibu Rabia ceritakan lebih detail lagi seperti apa kira-kira situasinya sekarang ini di kelasnya Ibu Rabia, khususnya untuk mata pelajarannya Ibu Rabia?
Jadi begini Bu, saya itu adalah guru penampung mata pelajaran itu Bu ya. Nah, dari akumulasi jam pelajaran saya itu Bu, terhitung setengah Bu ya. Dari 24 jam pelajaran yang terhitung setengah Bu ya. Jadi saya beroleh jam pelajaran itu di jam kritis ya, di jam 6, 7, 8. Nah, pada saat proses pembelajaran berlangsung, ketika saya cek kehadirannya siswa dalam kelas Bu, ternyata saya menemukan ada beberapa siswa Bu yang tidak masuk pada saat pembelajaran saya Bu, atau dikategorikan bolos Bu. Nah, ini yang menjadi masalah saya Bu, ketika berada di Jadi Ibu Rabia sudah menceritakan seperti apa situasinya di kelasnya Ibu Rabi, bahwa anak-anak itu biasanya bolos di jam-jam terakhir, karena kebetulan Ibu Rabia di jam-jam 6, 7, 8. Nah, Ibu Rabia sudah pernah mencari tahu kepada anak-anak ini kira-kira apa alasannya sampai mereka itu bisa bolos di jam-jam terakhir. Jadi berdasarkan wawancara saya dengan beberapa siswa Bu, ternyata salah satu penyebabnya itu ya bukan hanya jamnya saya di jam kritis ya Bu, ternyata saya masih ya suka ya Bu ya menggunakan metode pembelajaran berupa ceramah Bu, sehingga anak-anak ini merasa pembelajarannya saya itu monoton. Sementara saya beranggapan dengan penerapan metode pembelajaran ceramah ini, anggapannya saya mampu mengeksplor segala pengetahuan yang ada di benak saya dan siswa mampu memahami materi yang saya sampaikan. Jadi seperti itu Bu. Kemudian yang kedua Bu, saya lebih senang menggunakan sumber pembelajaran itu Bu, hanya menggunakan buku paket saja Bu, agar supaya siswa cukup fokus dengan materi yang ada di dalam buku paket tersebut Bu. Sekarang Ibu Rabia ternyata sudah mencari tahu seperti apa pendapat anak-anak kita bisa tidak masuk secara tidak. Ternyata metode yang Ibu Rabia terapkan dalam pembelajaran itu, Ibu Rabia sadar sendiri bahwa itu masih kurang memotivasi anak-anak. Nah, nantinya situasi yang Ibu Rabia inginkan itu seperti apa di dalam pembelajaran? Saya menginginkan situasi di dalam kelas itu Bu, semua siswa itu terlibat aktif pada saat proses pembelajarannya saya Bu. Dan yang saya inginkan memang tidak ada seorang siswa pun yang keluar pada saat jam pembelajaran saya Bu. Memang kita sebagai guru pasti menginginkan situasi dan kondisi pembelajaran yang siswanya itu aktif semua dalam pembelajaran. Jadi tentunya kita sebagai pemerintah harus memikirkan bagaimana cara disampaikan. Alhamdulillah Ibu Rabia sudah sedikit-sedikit bisa menemukan apa yang jadi harapan Ibu Rabia ini. Nah, apa yang akan Ibu Rabia lakukan sampai tadi yang Ibu Rabia rencanakan itu bisa terwujud? Rencananya saya Bu ya, saya yang sebelumnya masih sering menggunakan metode pembelajaran ceramah, dan saya akan mencoba untuk menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi Bu. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang berbasis IT. Selain itu, saya akan menyiapkan sumber belajar yang berupa artikel, video yang bisa diakses oleh anak-anak agar anak-anak bisa belajar sesuai dengan keinginan mereka. Sekali tadi apa yang dia rencanakan ke depannya Ibu membuat atau memberikan satu metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian yang berbasis IT, sumber belajar juga yang menggunakan video pembelajaran itu sangat luar biasa sebenarnya yang melakukan harapan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, apa untuk bisa harapan dari tadi yang Ibu Rabia inginkan itu apa yang perlu disiapkan agar nantinya semua itu bisa terwujud atau bisa berjalan? Hal yang saya perlu persiapkan Bu, yang pertama saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat saya, dan saya akan meminta bantuan dari teman saya itu bagaimana cara merancang
pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan media yang berbasis IT, dan secara otomatis saya akan menyiapkan aplikasi yang saya gunakan nanti. Saya akan mencoba aplikasi Canva ya, yang akan diterapkan ke anak-anak nanti. Kemudian yang perlu saya siapkan lainnya ini berupa sumber pembelajaran ya, berupa video, artikel yang insya Allah bisa menyesuaikan dengan gaya belajar dari masing-masing anak sendiri. Sekali tadi sampaikan harapan-harapannya dan apa yang perlu kita siapkan. Jadi memang metode yang kita lakukan dalam setiap pembelajaran kita itu untuk berkomunikasi. Kita kalau menggunakan IT itu atau Canva itu biasanya akan memotivasi belajar dari anak-anak. Apa yang hal apa yang benar-benar dia bisa pastikan sehingga harapan tadi, harapan yang diinginkan tadi itu bisa berjalan. Apa yang bisa memastikan bahwa harapan yang dia inginkan tadi itu bisa berjalan. Hal-hal yang memastikan agar rencana tadi itu bisa terlaksana, Bu, saya akan memastikan bahwa mata pelajaran yang saya pilih ini adalah benar-benar akan membangkitkan motivasi maupun minat belajar siswa untuk terlibat aktif pada saat proses pembelajaran saya. Kemudian dengan adanya media pembelajaran yang berbasis IT nanti, harapannya saya siswa itu akan lebih tertarik lagi dengan media pembelajaran yang saya berikan kepada anak. Jadi seperti itu. Kemudian mempermudah anak dalam mengakses materi berdasarkan video dan artikel-artikel lainnya atau konten materi lainnya yang saya siapkan. Ini harapan yang memastikan bahwa apa yang Ibu Rabia rencanakan itu bisa berjalan sesuai dengan yang dia harapkan. Ada lagi cara lain mungkin yang Ibu Rabia sempat pikirkan untuk bisa harapan yang Ibu Rabia inginkan itu bisa terwujud. Ada lagi kira-kira? Yang lainnya, Bu, untuk mencapai rencana saya akan membuat strategi. Pada saat proses pembelajaran nanti saya akan meminta rekan sejawat saya untuk bisa mengobservasi secara langsung proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, agar supaya saya bisa mendapatkan umpan balik atau refleksi dari rekan sejawat saya itu untuk perbaikan cara mengajar saya di dalam kelas. Kita sebagai guru tidak bisa mengukur bagaimana kompetensi kita sendiri. Jadi kita butuh bantuan dari rekan sejawat. Khususnya kalau misalnya ada mata pelajaran yang sama dengan Ibu Rabia, itu bisa lebih baik supaya hal-hal apa yang bisa jadi masukan mungkin itu juga yang akan bisa membantu proses pembelajaran Ibu Rabia nantinya itu akan lebih interaktif lagi di dalam kelas. Nah, alhamdulillah Ibu Rabia sudah memikirkan hal-hal yang Ibu Rabia inginkan dan solusi seperti apa yang bisa Ibu Rabia temukan dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, kapan kira-kira Ibu Rabia akan melaksanakan proses ini? Insya Allah rencananya akan depan saya akan mengimplementasikan rencana yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi menerapkan model bervariasi, kemudian menerapkan media pembelajaran yang berbasis IT, dan menyiapkan sumber belajar yang bervariasi. Minggu depan Ibu Rabia akan melakukan proses perencanaan pembelajaran yang sudah Ibu Rabia rencanakan, yang menggunakan menggunakan dan sumber belajarnya itu bisa menggunakan video atau Canva. Itu sebenarnya sangat bagus sekali, luar biasa sekali. Nah, apa yang perlu Ibu Rabia butuhkan lagi dukungan dari siapa saja mungkin yang bisa Ibu Rabia libatkan bisa membantu dalam proses yang Ibu Rabia rencanakan. Yang pertama saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah yang kedua atas kegiatan pelajaran dan kelas. Yang kedua saya sangat membutuhkan juga dukungan dari warga kelas
untuk menguatkan ke anak-anak agar pada saat proses pembelajaran tidak ada yang berubah kelas. Kemudian yang terakhir saya sangat banyak bantuan dukungan dari orang tua agar sudah bisa bekerja sama dengan saya untuk mengatasi ketidakhadiran anak di dalam kelas. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai guru mata pelajaran tidak bisa sendiri. Proses pembelajaran pun kita butuh bantuan atau dukungan dari guru, dari kelas, kepala sekolah. Memang itu sangat dibutuhkan. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari pembicaraan kita pada kali ini? Alhamdulillah, Ibu saya sudah bisa menyimpulkan berdasarkan masalah yang saya hadapi dengan adanya siswa yang tidak masuk pada saat pembelajarannya saya atau pembolosnya. Dengan saya berbagi cerita dengan ILP, alhamdulillah saya sudah bisa menemukan solusi sendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut, yakni dengan merancang model media yang sudah belajar di dan berakhir melakukan siswa. Ini alhamdulillah dia yang tadinya masih tidak bisa memikirkan seperti apa caranya untuk bisa memotivasi anak-anak ini, akhirnya Ibu Rabia bisa menemukan sendiri seperti apa harapan atau solusi yang Ibu Rabia inginkan di dalam pembelajarannya. Jadi nanti mudah-mudahan apa yang Ibu Rabia rencanakan buat menyusun perangkat yang dengan metode pembelajaran variasi, kemudian menggunakan sumber belajar yang misalnya Canva, menggunakan video, dan berbasis IT itu bisa terlaksana ke depan. Anak bisa berkomunikasi lagi. Wah, baik. Terima kasih nantinya waktunya nanti ke depannya kalau setelah Ibu Rabia melaksanakan proses pembelajaran tadi penerapannya kita bisa melakukan perbincangan lagi. Jadi ada hal-hal yang mungkin masih kendala atau hal-hal yang ingin sebenarnya tidak ada bisa kita cari. Terima kasih Bu atas bimbingannya dan motivasinya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, baik Ibu Elvi. Ibu Elvi tadi sudah melakukan proses coachingnya bersama Ibu Rabia. Ya, proses coaching yang luar biasa ya. Tadi saya amati Ibu Elvi sudah menjadi coach yang baik dan Ibu Rabia juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Elvi. Jadi bagaimana Ibu Elvi menilai sendiri performa Ibu Elvi tadi sebagai coach? Tadi dari proses coaching yang saya lakukan dengan Ibu Rabia, yang tadinya saya merasa bahwa kompetensi saya masih kurang itu pada memberikan pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah tadi dari proses yang saya lakukan, pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke Ibu Rabia itu bisa menggali informasi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Rabia, dan dari pertanyaan itu pula Ibu Rabia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi saya rasa untuk memberikan pertanyaan itu kompetensi saya sudah lebih meningkat kalau menurut saya. Iya, baik sekali ya, baik sekali apa yang sudah Ibu Elvi katakan, dan saya kira-kira apa yang membuat Ibu Elvi menilai demikian? Jadi saya bisa menilai itu dari proses yang saya lakukan tadi bersama Ibu Rabia. Itu Ibu Rabia bisa mengungkapkan, bisa menyampaikan seluruh permasalahan yang dihadapi, kendala yang dihadapi oleh Ibu Rabia dalam proses pembelajaran, sehingga dari situ saya bisa membuat pertanyaan yang bisa menggali apa saja masalah yang dihadapi oleh Ibu Rabia, sampai akhirnya Ibu Rabia itu bisa menemukan sendiri apa solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan bisa membuat rencana-rencana yang baik sekali untuk bisa mengubah cara pembelajaran yang Ibu Rabia lakukan selama ini untuk ke depannya. Iya. Ya, tadi Ibu Rabia juga sempat saya dengar terkait jam-jam kritis Ibu Rabia ya, sehingga dia harus menemukan strategi yang tepat
Jadi, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Elvi? Boleh. Iya, dari ketiga kompetensi coaching, yaitu yang pertama mendengarkan present secara utuh atau hadir secara utuh, yang kedua yaitu membuat pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga yaitu mendengar dengan baik, mendengar dengan aktif. Jadi seperti penyampaian Ibu Elvi yang pertama, bahwa yang ingin ditonjolkan adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Tapi dari proses coaching tadi ternyata dengan mendengarkan dengan aktif itu bisa tercipta atau bisa terjadi pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Ibu Elvi untuk menggali apa yang menjadi permasalahan dari Ibu Rabia yang dia alami, ya. Seperti itu. Jadi ketiga kompetensi coaching tadi dari Ibu Elvi sebagai coach dan Ibu Rabia sebagai coach sudah berjalan dengan baik. Itu menurut pengamatan saya. Tapi ada juga yang satu yang terlewat Ibu Elvi. Ya, jadi Ibu Elvi lupa ya menanyakan bagaimana perasaan Ibu Rabia setelah proses coaching yang Ibu Elvi lakukan bersama Ibu Rabia tadi. Ya, jadi ke depan ketika Ibu Elvi ingin mengcoach, menjadi coach lagi untuk guru-guru selanjutnya, jangan lupa untuk menanyakan bagaimana perasaan. Jadi jangan sampai Ibu Rabia keluar masih dengan perasaan yang sedih. Jadi usahakan si coachnya kembali dengan perasaan yang lebih baik daripada sebelum di coaching oleh Ibu Elvi. Ya, seperti itu. Nah, baik. Bagaimana pendapat Ibu Elvi dengan hasil pengamatan saya tadi? Ya, memang benar Ibu Mina, tadi saya setelah mengumpulkan hasil proses coaching yang saya lakukan dengan Ibu Rabia, memang tadi saya sempat lupa menanyakan perasaan Ibu Rabia, padahal itu juga merupakan salah satu yang penting dalam proses coaching, karena jangan sampai Ibu Rabia setelah proses coaching ini masih belum puas atau seperti apa perasaannya. Jadi insya Allah kedepannya saya akan melatih terus coaching saya hingga nantinya tahapan-tahapan dalam proses coaching itu, alur ceritanya itu bisa tercapai semuanya. Iya, baik sekali Bu Elvi, luar biasa. Jadi kira-kira dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Ibu Elvi lakukan untuk meningkatkan lagi performa dalam proses coaching selanjutnya? Jadi tadi yang seperti saya sudah sampaikan juga, bahwa saya akan melatih proses coaching saya. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan guru mungkin yang ingin meminta berkonsultasi atau berbicara dengan saya masalah pembelajaran atau masalah-masalah lain, itu saya insya Allah akan menyediakan waktu supaya nantinya selain saya bisa membantu rekan guru untuk bisa menemukan permasalahan atau solusi, saya juga nanti bisa meningkatkan kompetensi saya dalam hal coaching. Ya, baik Ibu Elvi. Jadi dari hasil pengamatan tadi coaching antara Ibu Elvi dan Ibu Rabia nanti akan saya catatkan Ibu ya dalam form supervisi akademik. Ya, sebagai penutup, bisakah Ibu Elvi menceritakan atau apa yang sudah apa yang Ibu Elvi dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, alhamdulillah Ibu Mina, tadi dari observasi sampai tadi saya melakukan proses coaching dengan Ibu Rabia, itu yang tadinya saya merasa masih kurang dalam memberikan pertanyaan yang berbobot setiap proses coaching yang saya lakukan. Alhamdulillah tadi sudah mampu untuk menggali informasi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Rabia. Jadi saya rasa kompetensi saya sudah agak meningkat. Alhamdulillah dengan bantuan Ibu Mina juga yang sudah mengamati tadi, sudah memberikan masukan-masukan kepada saya. Insya Allah kedepannya saya akan berlatih terus dan akan lebih baik lagi pada saat melakukan proses coaching. Ya. Baik, terima kasih Bu Elvi sudah menjadi coach yang baik untuk Ibu Rabia, dan akhirnya Ibu Rabia bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia rasakan sebelum proses coaching ini berlangsung. Ya, semoga Ibu Elvi bisa menerapkan ini juga ke teman-teman ya. Jadi terima kasih dan semoga apa yang direncanakan ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Ibu Mina atas waktunya. Ya, terima kasih sama-sama Ibu Elvi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.